Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukarni Jen. Di sini saya sedang membuat tugas video ekonomi syariat part 8. Nah, materi pertama adalah perkembangan bank syariah di Indonesia. Dewasa ini kian pesat. Maklum, Indonesia termasuk negara muslim terbesar di dunia, sehingga memiliki peranan besar dalam membangun ekonomi syariah. Apalagi dengan lahirnya Bank Syariah, raksasa di tanah air, yakni Bank Syariah Indonesia, hasil dari gabungan atau market 3 bank pelat merah antara lain yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia menjadi tongkat sejarah baru bagi bangsa ini dengan pertanyaan penyatuan bank syariah tersebut. Indonesia ditargetkan menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Nah, muncullah pertanyaan, apa itu perbankan syariah? Bank syariah kerap disebut juga dengan bank Islam. Bank syariah adalah perkembangan perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam atau syariah, tidak menerapkan sistem bunga pada layanan mereka, sebab hal tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan mendapatkan sejumlah keuntungan dan sistem tersebut. Keuntungan inilah yang kemudian digunakan pihak bank atau selaku pengelola untuk menyiapkan seluruh kegiatan operasional perbankan yang dijalankan. Selanjutnya adalah proses berdirinya perbankan syariah. Mengutip laman Otoritas Jasa Keuangan OJK, inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas, di antaranya di Bandung dan di Jakarta. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. MUI menyelenggarakan lokarya bunga bank dan perbankan di Cianjur, Cisaura, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud tersebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Selanjutnya, Bank Syariah kian menjamur. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, yaitu tahun 2009 sampai 2010. Selain itu, semenjak dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, semakin banyak pula kemajuan yang terjadi dalam 2 dekade, baik dari aspek lembaga dan infrastruktur penjuang, praktek regulasi dan sistem pengawasan kesadaran serta literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 BPRS. Total asetnya mencapai 273,6
49 triliun dengan pengasahan pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset grosir pembayaran dan dana pihak ketiga atau BUS dan UUS masing-masing sebesar 201,39 triliun dan 85,41 triliun dan juga 110,50 triliun. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia atau BI ke OJK, maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. Perbankan syariah kini OJK selaku otoritas jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan perkembangan sektor keuangan syariah sesuai dengan peta jalan perbankan syariah, arah pengembangan perbankan syariah yang sebelumnya tertuang pada Roadmap Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2019 telah sampai pada masa akhir untuk melanjutkan arah perkembangan perbankan syariah dengan pertimbangan berbagai isu, strategi, peluang maupun tantangan yang dihadapi. Roadmap Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia periode 2020 sampai 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang realistis berdasarkan saing tinggi dan berkontribusi signifikan terhadap perkembangan nasional dan perkembangan sosial. Arah perkembangan perbankan syariah ini telah disusun selaras dengan beberapa arah kebijakan, baik kebijakan eksternal yang bersifat nasional seperti Rencana Perkembangan Jangka Menengah Nasional atau RBJMN 2020 sampai 2024 dan Master Plan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia 2019 sampai 2024 maupun kebijakan internal OJK yaitu Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia dan Roadmap dan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. Sebagai bagian dari RP2I, Roadmap ini merupakan langkah strategi OJK dalam menyelenggarakan arah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia disusun sebagai katalisator akselerasi proses pengembangan perbankan syariah di Indonesia dengan membawa 3 arah perkembangan terdiri dari penguatan investasi perbankan syariah, sinergi ekonomi syariah serta penguatan perizinan pengaturan dan pengawasan. Bagaimana dari Roadmap Pengembangan Perbankan Indonesia, Roadmap ini merupakan langkah strategis OJK dalam menyelenggarakan arah pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, khususnya pada sektor industri jasa keuangan syariah di bidang perbankan syariah. Lahirnya bank terbesar di Republik Indonesia pada tahun 2021. Alhamdulillah, Indonesia kini punya bank syariah terbesar, namanya Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sudah beroperasi sejak 1 Februari 2021. BSI adalah hasil merger atau pengembangan 3 bank syariah, badan usaha milik negara BUMN, yakni PT Bank BRI Syariah, TBK atau BRIS, PT Bank BNI Syariah atau BNIS, dan PT Bank Syariah Mandiri atau BSM. Dihitung-hitung Bank Syariah memiliki aset terbesar 245,7 triliun, sedangkan modal intinya adalah 20,4 triliun. Dengan jumlah tersebut, Bank Syariah ini akan langsung masuk top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset, tepatnya di urutan ke-7.
Selanjutnya di tahun 2025 targetnya menjadi pemain global, target termasuk tembus 10 besar bank syariah dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki sekitar 1,200 kantor cabang serta lebih dari 1,700 ATM. Saat ini BSI berada di kategori Bank BUKU 3. Ambisinya masuk dalam daftar Bank BUKU 4 pada tahun 2022. Dan perbankan syariah juga sektor perbankan yang berkembang pesat dengan dasar prinsip-prinsip hukum Islam. Praktik perbankan syariah dapat ditelusuri hingga abad ke-7 ketika perdagangan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pertama kali muncul di masa Rasulullah SAW. Namun perbankan syariah modern dimulai pada tahun 1963 dengan pendirian Mit Graham Smith Bank di Mesir sebagai bank syariah pertama di dunia yang menjadi tembok perbankan syariah global di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1992 sebagai bank syariah pertama. Seiring dengan penertiban Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sejak itu perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dengan berbagai lembaga keuangan. Selanjutnya adalah Bank Muamalat dan Bank Syariah pertama di RI. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI, yang sesuai dengan akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat resmi beroperasi dengan modal awal. Pada awal masa operasinya, keberadaan Bank Syariah belum mendapat perhatian optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sayangnya tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperolehkan. Pada tahun 1992, pemerintah dan DPR melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Ninga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Mukopin, DPD Jabar, dan BDP Aceh, dan lain-lain. Mengesahkan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk, dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Amandemen ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa. Dengan telah diberikannya Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang Perbankan Syariah pada 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan proses perbankan yang investif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun berakhir.
Maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Selanjutnya adalah bank syariah kian menjamur. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUIS. Munculnya bank syariah di Indonesia dimulai pada 1980 sebagai proses uji coba. Didirikanlah lebih dulu perbankan Islam di Bandung bernama Bait Atwil Salman ITB dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. 10 tahun kemudian atau pada 1990, Majelis Ulama Indonesia MUI membentuk suatu kelompok kerja guna mendirikan Bank Islam di Indonesia. Selanjutnya antara 18 sampai 20 Agustus 1990 MUI menyelenggarakan Lokarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Lalu pada tanggal 1 1992 BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar 126.382 rupiah. Sejak saat itu, Bank Syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan. Lahirnya BMI mendorong munculnya bank-bank Islam lain di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan sebagainya. Produk-produk bank syariah semuanya berada di bawah aturan hukum. Di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Nah, itu saja hasil paparan yang dapat saya berikan. Saya Sugarni MJ undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.